Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Alhamdulillah tambah satu, alhamdulillahnya senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant entusias, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik, semoga teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Dan doa saya yang terbaik, semoga teman-teman semua dalam keberlimpahan rezeki yang banyak, kemudahan urusan baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti, juga mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah Tuhan semesta alam sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Di episode sebelumnya, di Philodendron Mamai Silver Cloud, saya sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana sih repotting itu dilakukan. Di episode kali ini adalah repotting with me, atau repotting bersama saya. Secara literal adalah mengganti pot yang lama dengan pot yang baru, tetapi tidak hanya mengganti pot, tetapi juga mengganti media atau menambahkan media tanam mungkin yang sudah jenuh. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam opini saya, dari pengalaman saya. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang pakar, tetapi berdasarkan pengalaman saya ada dua hal mungkin yang patut kita perhatikan ketika kita harus melakukan repotting. Tapi sebelumnya saya pernah melihat sedikit ngobrol bahwa saya pernah melihat salah satu artis artis ternama. Beliau adalah penyanyi, pemain film, model juga, suaminya juga ganteng banget dan memiliki anak yang juga ganteng banget. Pada salah satu channelnya, pada salah satu episode, beliau setelah melakukan plant tour memperlihatkan beberapa koleksi tanamannya, kemudian beliau melakukan repotting. Sebenarnya pada saat itu menurut opini saya bahwa Caladium Christmas yang waktu itu beliau repotting belum memerlukan untuk diganti potnya, karena memang dari beberapa hal yang saya perhatikan memang belum butuh. Jadi di episode Silver Cloud sebelumnya saya mengatakan bahwa salah satu tanda ketika tanaman butuh repotting adalah ketika akarnya sudah root bound. Seperti ini nih, ketika saya merepotting dari Epipremnum aureum neon. Ya, ini adalah salah satu contoh dari root bound di mana akar sudah sangat penuh, sudah sangat jenuh. Kemudian media tanam sudah sangat jauh berkurang karena memang akar yang sudah semakin membesar, juga akibat dari penyiraman, kemudian ikut larut ketika penyiraman terjadi melalui lubang-lubang di bawah pot. Jadi itu menyebabkan kita perlu melakukan repotting, yaitu ketika akar sudah root bound seperti ini. Jadi ini adalah salah satu contoh dari akar yang sudah root bound-nya. Saya tidak offense kepada beliau, kepada artis tersebut. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar atau mengatakan bahwa apa yang dilakukannya salah. Tetapi menurut saya beliau pada saat itu melakukan repotting hanya demi konten Karena menurut pribadi saya Caladium Christmas itu belum membutuhkan repotting. Jadi kapan sih repotting yang tepat? Tidak bisa ditentukan kapan, tidak bisa ditentukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, karena kita harus melihat dari kebutuhan tanaman tersebut. Seperti sebelumnya, bahwa tanaman itu ketika kita cek kita keluarkan dari potnya, ternyata sudah root bound. Root bound adalah ketika akar sudah sangat jenuh, sudah sangat membelit sudah sangat rumit seperti benang kusut, kemudian sudah penuh, pot sudah penuh, dan media tanam sudah sangat berkurang. Karena salah satunya adalah ketika kita melakukan penyiraman, maka media tanam terkadang akan ikut larut juga keluar dari lubang di bawah pot.
Jadi itulah yang menyebabkan ketika akar sudah penuh, kemudian media tanam juga berkurang. Salah satu alasannya ketika kita repotting adalah untuk memberikan media tanam yang lebih banyak lagi supaya akar juga bisa tumbuh berkembang dengan baik untuk menghidupi dari pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, kemudian hal yang kedua adalah bisa kita lihat dari salah satu tanaman saya yang memang saat ini sebenarnya sudah membutuhkan repotting, yaitu jadi oh my god, patah. Patah. Sorry. Jadi batang penyangganya patah. Jadi ini adalah Philodendron Florida Beauty. Sebenarnya dari kelompok Philodendron pedatum. Nah, salah satu tanda ya, selain bahwa tanaman tersebut sudah root bound ketika kita mengeluarkan dari potnya, ya, ketika akar sudah sangat jenuh, kemudian akarnya sudah sangat besar dan media tanamnya juga sudah sangat berkurang, maka salah satu tanda adalah bahwa rasio perbandingan dari tanaman dan pot dalam opini saya sudah lebih besar dari 5, minimal 5 dibanding 1. Jadi besarnya pot 1 seperti ini dan tanamannya sudah sangat besar gitu ya, minimal 5 kali dibandingkan pot tersebut. Jadi itu adalah tanda ya dalam opini saya bahwa tanaman tersebut sudah sangat membutuhkan dari repotting. Selain dari root bound, kemudian juga rasio perbandingan antara tanaman dan pot gitu ya, itu adalah 2 hal yang patut diperhatikan ketika kita harus melakukan repotting. Jadi tidak bisa ditentukan dari kapan, apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu tidak bisa kita perhatikan, tidak bisa kita pertimbangkan kita melakukan repotting. Jadi ini adalah Philodendron Beauty yang memang harus di repotting, dan bagaimana repottingnya kita lihat nanti ya. Kebetulan saya tidak memiliki stok pot gitu ya di rumah karena saya belum membeli dari pot-pot yang baru. Kebetulan ini ada kaleng kue sisa lebaran kemarin gitu ya, jadi masih ada kalengnya, kuenya sudah habis gitu ya. Jadi ini kaleng terbuat dari plastik, dan kebetulan pot juga kan banyak yang terbuat dari plastik. Jadi salah satu goal adalah zero waste. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin dari limbah buangan domestik, baik yang organik maupun yang bukan organik, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi ini akan saya manfaatkan sebagai pot pengganti atau pot repotting dari Philodendron Beauty yang tadi saya perlihatkan ya. Jadi ini adalah terbuat dari plastik, sisa kue, zero waste ya. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin, jadi lebih bermanfaat, lebih berguna, memiliki daya pakai juga daripada kita buang ke luar rumah, kemudian membebani dari mungkin tempat pembuangan air, mengotori lingkungan, membuat efek lingkungan juga lebih buruk lagi, karena limbah buangan plastik seperti ini juga sangat tidak mudah terurai, butuh puluhan tahun, ratusan tahun untuk terurai. Jadi sebaiknya kita manfaatkan terlebih dahulu sampai benar-benar lapuk gitu ya. Jadi kita manfaatkan sebagai pot repotting dari Philodendron Beauty yang tadi patah batang penyangganya. Dan bagaimana untuk membuat lubang dari pot plastik seperti ini, karena kan memang untuk pot plastik atau kaleng plastik tidak memiliki lubang ya. Nah,
kita butuh dari, kita siapkan paku seperti ini adalah paku ya. Kemudian ada kabel tis seperti ini satu, walaupun sudah kotor gitu ya, karena memang saya menempatkannya bersama dengan paku-paku yang lain. Ini adalah kabel tis, kemudian satu korek api seperti ini. Jadi caranya adalah, ini saya letakkan dulu ya. Caranya adalah kita tempelkan paku di sisi seperti ini, kemudian kita ikat dengan kabel tisnya seperti ini ya. Jadi kemudian kita kencangkan seperti ini hingga benar-benar kencang. Seperti ini, jadi dikencangkan. Nah, setelah itu kita panaskan seperti ini. Cukup mungkin 2 atau 3 menit sudah membuat pakunya panas. Kita tunggu mungkin sampai benar-benar panas ya. Kita tunggu terus, jadi sangat mudah. Jadi kita hanya butuh paku, korek api, dan kabel tis untuk melubangi dari pot plastik atau kaleng plastik seperti ini yang akan kita manfaatkan untuk membuat atau mesin potting dari tanaman yang baru. Seperti itu. Mungkin ketika kita merasakan tangan kita sudah panas, pakunya sudah cukup panas untuk membuat lubang dari kaleng plastik seperti ini. Cukup lama ya, 2 menitan lah. Nah, kalau sudah, kita lubangin bawahnya, sangat mudah sekali. Nah, sangat mudah sekali. Jadi kita lubangi, kita buat lubang untuk tempat pembuangan. Kita juga bisa melubangi di bagian pinggiran seperti ini untuk membantu dari oksigen ya, membantu dari pernafasan akar di dalam media tanam. Jadi bisa kita lakukan, gampang kok. Jadi karena memang dia plastik, kalau kurang panas kita nyalain lagi seperti ini, kita nyalain lagi. Nah, terus kita buat lagi seperti tadi, kita bolongin. Sangat mudah, jadi memang sangat membantu. Nah, ini sudah ya, ini sudah bolong beberapa di bawahnya, kemudian ada di bagian samping untuk pernafasan akar di dalam media tanam. Selain juga membantu supaya media tanam juga tetap poros melalui aliran di bagian sampingnya. Nah, itu adalah pot plastik dari kaleng bekas kue lebaran. Atau mungkin nanti Natal juga pasti banyak teman-teman mendapatkan atau membeli dari kue-kue lebaran. Pilih yang plastik seperti ini karena lebih tahan dibandingkan yang terbuat dari kaleng atau seng. Jadi memang saat ini sudah banyak sekali tempat-tempat kue gitu ya, kue-kue yang memiliki dari tempat yang terbuat dari plastik. Ini lebih berguna menurut saya, jadi pertimbangan untuk membeli yang dari plastik dibandingkan dari yang kaleng. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana dari kondisi akar Philodendron Florida Beauty ini di pot yang kecil seperti ini ya, karena memang sudah sangat berbanding jauh rasionya antara pot gitu ya dengan besar tanaman yang sudah mungkin 7 atau 8 kali lebih panjang dari pot yang kecil seperti ini. Jadi saya letakkan dulu karena memang panjang gitu ya. Jadi kita lihat apakah akarnya
rootbound atau tidak, karena memang terkadang akas itu juga tergantung pada media tanam. Terkadang ada akas yang tidak rootbound atau memang media tanamnya mungkin bagus gitu ya, jadi agak susah nih biasanya kalau melepas dari pot yang sudah terlalu lama. Jadi kita pencet-pencet dulu di bagian atasnya ya, kita tekan-tekan ini, kita bantu dengan menepuk-nepuk sedikit gitu ya. Karena memang sudah lama banget ini sudah setahun lebih, dan ini adalah sebenarnya Philodendron Florida Beauty variegata, dan ini adalah daun pancing yang saya beli mungkin sekitar setahun yang lalu di Tanaman Aris 20 di Tokopedia. Jadi masih hijau daunnya, walaupun sebenarnya agak sedikit variegata sebenarnya, tapi pertumbuhannya tidak variegata alias murtad gitu ya. Dan mungkin besok-besok ngomongin tentang tanaman yang murtad gitu ya kali ya, lucu juga. Masih belum mau keluar, jadi saya tekan-tekan. Nah, ini adalah dari salah satu tanda ketika tanaman sudah butuh repotting, akarnya sudah rootbound seperti ini ya. Ini akar yang sudah sangat jenuh, tanamannya juga media tanamnya maksudnya sudah sangat jauh berkurang, dan masih dalam media tanam yang lama. Kadang saya tambahkan media tanam yang baru, kemudian juga kompos ataupun pupuk kandang gitu ya. Jadi memang mungkin masih tumbuh dengan baik karena kecukupan nutrisinya masih tersedia. Jadi ini adalah salah satu tanda ketika kita repotting adalah ketika akar sudah rootbound seperti ini ya. Jadi ini bisa kita langsung ganti ke pot yang baru, atau kita bersihkan sedikit akarnya. Untuk media tanam, dalam opini saya bahwa terkadang beberapa mungkin plant enthusiast mengatakan bahwa media tanam juga yang bagus, yang metan, yang kualitas tinggi memang mungkin sangat berpengaruh juga. Tetapi bagi kita atau mungkin bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan dana ya, atau memiliki ketersediaan bahan media tanam yang ada di lingkungan kita, bisa kita manfaatkan. Jadi seperti saya memanfaatkan dari ketersediaan kompos yang saya buat sendiri, yang terdiri dari mungkin tanah, kemudian juga kompos dari limbah domestik, juga kemudian juga saya tambahkan dengan pupuk kandang. Jadi memang ketersediaan media tanam harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Memang kita akan sangat percaya bahwa seperti media tanam metan ataupun seperti pamis gitu ya, pamis, perlite, kemudian leka dan beberapa bahan yang lain juga memang sangat bagus gitu. Tetapi kita harus juga memanfaatkan ketersediaan media tanam yang ada di dalam lingkungan kita seperti ini. Ini juga adalah kompos dari hasil yang saya buat sendiri, yang kemarin minggu lalu itu di episode Silver Cloud itu, yang Philodendron Mame Silver Cloud juga baru saya panen. Ini juga terbuat dari terkadang media tanam yang sudah saya ganti, yang sudah saya repotting, kemudian saya daur ulang lagi, saya tambahkan dengan kompos yang sudah jadi, kemudian saya diamkan dulu, kemudian sebelum dipakai sebaiknya juga dijemur dulu supaya mungkin jamur ataupun fungus juga hilang, kemudian jasad renik gitu ya. Ada binatang-binatang mungkin yang ada di dalam ini juga tidak akan merusak ketika kita memakaikan di pot tanam, di pot yang baru. Jadi media tanam harus juga kita manfaatkan semaksimal mungkin di tempat masing-masing. Jadi jangan, dalam opini saya, bahwa jangan kita terlalu kemudian terpaku bahwa
media tanam metan adalah media yang sangat bagus sekali. Memang sangat bagus, tetapi kita juga harus sekali lagi memanfaatkan dari ketersediaan media tanam. Memang mungkin di teman-teman semua ada seperti daun bambu gitu, ataupun mungkin serpihan dari pakis, kemudian juga dari kompos, sekam, segala macam itu bisa kita jadikan sebagai media tanam, dan kita tambahkan dengan tentu saja pupuk seperti pupuk kandang ataupun juga mungkin pupuk yang kita bisa beli di tempat-tempat yang menjualnya. Jadi itu adalah ketersediaan media tanam di tempat masing-masing teman berada. Jangan menjadi kita berkecil hati bahwa tanaman kita tidak akan subur ketika kita memakai media tanam yang ada di dalam rumah kita atau di sekitar lingkungan kita. Untuk ini yang tadi sudah saya bolongin ya, kemudian ini saya langsung aja tempatkan gitu ya. Jadi gimana ya, agak susah juga karena ketersediaan dari lahan ya, lahannya. Jadi sudah saya masukkan seperti ini tuh, kemudian saya tambahkan dari media tanam, kompos, pupuk kandang, dan segala macam tanah ya yang sudah saya buat sendiri. Memang mungkin belum cukup besar gitu ya, karena tanaman Florida Beauty-nya sudah bilang cukup besar, untuk mungkin sudah setinggi 1 meter lebih. Jadi mungkin tidak cukup besar gitu ya. Jadi ini adalah pot dari kaleng bekas kue lebaran yang saya manfaatkan untuk melakukan repotting dari Philodendron Beauty yang sudah rasio perbandingannya lebih besar dari pot. Kita bisa pergunakan ini, saya manfaatkan dari dari untuk sementara ya, karena dari pasalon gitu, dari pasalon yang ada. Jadi saya manfaatkan dulu untuk penyangganya, karena saya belum memiliki dari penyangga yang ada. Memanfaatkan ketersediaan bahan-bahan yang ada di rumah adalah hal yang sangat penting bagi kita juga ya. Nah, kita ikat dengan tali seperti ini. Kemudian satu lagi supaya kuat juga. Wah, tanah jadi tanah. Halo Mas Farhan. Cewek. Itu adalah keponakan saya, namanya Mas Farhan. Dia penderita, bisa dikatakan autisme ya. Nah, jadi dekat sekali lagi supaya belum cukup kuat ya, karena masih saya harus mencari dari tutus yang lebih besar lagi. Untuk sementara saya rasa cukup dari yang penyangga ini. Nah, ini masih tersisa cukup banyak. Ini
Nah, ini adalah hasilnya dari repotting. Jadi walaupun memang masih belum cukup ya, karena sudah sangat besar dari philodendron, tetapi cukuplah seperti ini ya, kurang lebih. Ya, itu adalah dari repotting philodendron Florida Beauty. Jadi ada dua hal ketika kita harus melakukan repotting. Yang pertama adalah ketika kita cek akarnya sudah root bound, dan kemudian rasio perbandingan tanaman dan pot minimal dalam opini saya adalah 5:1 minimal. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, atau subscribe. Sekali lagi, saya sangat menghargainya demi semakin berkembangnya channel Taman Kebun Dalam. Sampai jumpa lagi di tema-tema yang akan datang. Sampai jumpa lagi, bye-bye.